Pembukaan CPNS tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Kurang lebih sebanyak 390.000 orang berhasil lulus menjadi calon pegawai negeri sipil tahun 2021 dari kuota 659.000 formasi CPNS yang dibuka. Memasuki tahun 2022, tentu kebanyakan dari masyarakat sangat menantikan penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk dibuka kembali, mengingat antusiasme masyarakat Indonesia menjadi CPNS sangatlah besar. Seperti kita ketahui bahwasanya kabar pembukaan pendaftaran CPNS tahun 2022 ditiadakan dan pemerintah hanya akan membuka penerimaan P3K saja. Kabar ini sendiri diketahui dari komentar PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana di salah satu postingan di akun Instagram resminya. Komentar itu pun sempat viral dan menjadi bahan perbincangan di media sosial bahwa pemerintah tidak membuka CPNS untuk tahun 2022. Kabar tersebut pun selaras dengan jawaban yang dikeluarkan oleh Menpan RB Bapak Cahyokumolo di salah satu postingan Instagram terkait pertanyaan dari salah satu akun yang menanyakan perihal pembukaan CPNS tahun 2022. Lalu apakah benar CPNS tahun 2022 tidak dibuka kembali dan hanya akan dibuka penerimaan P3K saja? Mari kita simak jawaban dari Menpan RB dalam satu sesi wawancara bersama detik.com. Dengan penyelenggaraan seleksi CPNS di tahun 2022 katanya kan ada isu ditiadakan, Pak. Komentar Bapak itu Pak pemerintah. Enggak, begini ya, saya kira ada 4,2 juta, 1,6 juta masih tenaga administrasi. Sekarang sudah menyerap 1 juta pendaftaran untuk P3K guru, tapi itu pun juga belum maksimal. Nah, ke depan ini harus semakin penerimaan pegawai itu sesuai kebutuhan. Kebutuhan reporter 5 ya 5, nggak boleh lebih. Ke depan akan lebih banyak yang P3K itu. Toh P3K juga sama, gaji tunjangan itu sama. Jadi kalau memang tahun depan pengertian tidak ada itu bukan tidak ada sama sekali, tapi pengurangan sesuai kebutuhan. Oh, kantor saya perlu tenaga analis, tenaga komputer, perlu gaji. Dari pernyataan Menpan RB tersebut diketahui bahwa pengertian tidak ada itu bukan berarti tidak dibuka sama sekali CPNS tahun 2022, tetapi ada pengurangan sesuai kebutuhan. Artinya tahun 2022 akan tetap ada penerimaan CPNS, hanya saja kuotanya yang dibatasi dan lebih besar dibuka penerimaan P3K. Lalu bagaimana dengan peluang penerimaan CPNS penjaga tahanan atau Polsuspas tahun 2022? Dan apakah Polsuspas diganti menjadi P3K? Sebelum kita menjawab hal tersebut, mari kita lihat beberapa data dan fakta yang ada di lapangan. Data dan fakta yang pertama adalah berdasarkan pernyataan dari Menpan RB tadi, bahwasanya penerimaan CPNS tahun 2022 akan tetap ada. Hanya saja kuotanya yang akan dibatasi. Perlu kalian ketahui bahwa penerimaan CPNS tahun 2021 yang lalu dibuka sebanyak 659.000 dan hanya 390.000 saja kuota yang terisi. Artinya ada kurang lebih 268.000 kuota formasi yang kosong pada tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah pada tahun 2021 untuk instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Formasi Penjaga Tahanan atau Polsuspas, tidak semua kantor wilayah Kemenkumham di setiap provinsi dibuka penerimaan formasi penjaga tahanan. Kita lihat saja tahun 2021 untuk Provinsi DKI Jakarta tidak membuka sama sekali penerimaan CPNS tahun 2021. Data dan fakta yang ketiga adalah setiap tahun jumlah pegawai yang akan pensiun pasti ada. Artinya terdapat kekosongan jabatan harus diisi. Salah satunya dengan penerimaan atau perekrutan pegawai baru dengan sistem CPNS. Data dan fakta yang keempat adalah instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Formasi Penjaga Tahanan. Sampai saat ini seluruh petugasnya tidak ada yang berstatus pegawai kontrak, pegawai dengan perjanjian kerja, TKS ataupun honorer. Semuanya berstatus PNS atau CPNS. Dikarenakan untuk formasi penjaga tahanan hampir semuanya nanti akan bekerja di lapas ataupun rutan. Jika ada petugas atau pegawainya yang berstatus TKS, honorer atau P3K, akan sangat riskan terjadi penyelewengan terhadap tugas seperti membawa barang-barang terlarang ke dalam lapas ataupun rutan.
Ini artinya sangat-sangat tidak mungkin status seorang pegawai Kemenkumham untuk formasi penjaga tahanan diganti menjadi P3K. Jadi kemungkinan besar untuk penerimaan CPNS dengan formasi penjaga tahanan akan tetap ada dan tidak bisa diganti dengan P3K. Dari beberapa hal tadi dapat kita simpulkan bahwa tahun 2022 kemungkinan besar penerimaan CPNS akan dibuka kembali, begitupun dengan formasi CPNS penjaga tahanan. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasanya tidak semua formasi CPNS itu bisa diisi oleh P3K, dan kalian bisa melihat apa saja formasi P3K ini yang dibuka pada peraturan Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Dan tugas kalian sekarang adalah persiapkan diri kalian dengan baik untuk penerimaan CPNS tahun 2022 ini atau CPNS yang akan datang. Dan juga banyak berlatih ketika nanti saat CPNS dibuka kalian sudah semakin siap untuk mengikuti penerimaan CPNS ini. Nah, jadi untuk kalian yang ingin ikut CPNS, setidaknya ada 3 strategi agar kalian nantinya bisa untuk lulus menjadi CPNS. Yang pertama adalah siapkan dokumen dari sekarang. Jadi untuk mendaftar CPNS ini kalian harus sudah memiliki beberapa dokumen yang nantinya akan menjadi persyaratan saat penerimaan CPNS dibuka. Mulai dari ijazah, KTP, kartu keluarga, pas foto, transkrip nilai, dan juga persyaratan-persyaratan dokumen lainnya. Dan juga yang kedua adalah berlatih soal-soal CPNS. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya dalam tahapan penerimaan CPNS itu ada namanya tes SKD CAT. Nah, tes SKD CAT ini biasanya terdiri dari beberapa soal. Kalau tahun 2021 ini 110 soal terbagi dalam 3 kategori, yakni ada TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, 100 soal tersebut kalian harus menjawab setidaknya melampaui passing grade yang telah ditentukan. Nah, untuk berlatih soal-soal ini kalau bisa kalian pelajari soal-soal terbaru yang sesuai dengan Permen PAN RB ataupun sesuai dengan kisi-kisi yang telah dikeluarkan oleh pihak BKN dan juga Permen PAN RB. Dan terakhir adalah update perkembangan CPNS. Nah, kalian juga harus update terkait dengan perkembangan CPNS ini agar kalian tidak ketinggalan informasi saat penerimaan atau pembukaan pendaftaran CPNS ini telah dibuka atau diselenggarakan. Jadi kalian harus update terkait dengan perkembangan CPNS dengan salah satunya yakni mengikuti channel aku yakni Mr. Mili, dan jangan lupa kalian subscribe agar informasi berkaitan dengan CPNS kalian tidak ketinggalan. Dan juga bantu share video ini atau video-video informasi CPNS lainnya agar teman-teman yang lainnya bisa terbantu. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari aku terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2022 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa kalian nantikan updatean terkait dengan CPNS di channel aku Mr. Mili. Jangan lupa subscribe dan bantu share video ini, dan jika masih ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar dan akan aku jawab secara langsung atau akan aku buatkan di video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.